Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sino Malam bersama saya Camar Haenda. RS Polri telah berhasil mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza dan jenazah dari mendiang Oshima rencananya akan dijemput keluarga malam hari ini. Pemirsa, 3 jenazah kebakaran Glodok Plaza telah diidentifikasi oleh dokter forensik dari RS Polri Kramat Jati. Ada 3 nama, yakni Zuhhi F. Raja, Aulia Belinda, dan juga Oshima Yukari, di mana 2 jenazah bernama Zuhhi dan juga Aulia telah diboyong dan dibawa pulang oleh keluarga. Dan untuk 1 jenazah yang telah diidentifikasi, yakni ada Oshima Yukari, memang akan dibawa pulang oleh pihak keluarga, tepatnya di tempat saat ini saya menggambarkan di instalasi kedokteran forensik pada malam hari ini, di mana sang ibunda dari Oshima Yukari akan datang ke RS Polri Kramat Jati dikarenakan sang ibunda sudah terbang dari Hong Kong menuju ke Jakarta dan akan menyemayamkan sang pramugari BBN Airlines Oshima Yukari di daerah Wonosari. Dan pemirsa, untuk informasi, berarti sekarang ada 9 kantong jenazah lagi yang masih dilakukan identifikasi oleh dokter forensik dari RS Polri Kramat Jati. Memang prosesnya cukup lama dikarenakan untuk jenazah ini tidak utuh, artinya masih berupa potongan-potongan saat dari tim petugas mendapatkan atau mengevakuasi dari Glodok Plaza. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa dari pihak RS Polri Kramat Jati ini sudah mengambil kiranya 30 sampel DNA postmortem dari 14 keluarga yang mengaku kehilangan keluarganya saat kebakaran di Glodok Plaza. Kita doakan bersama untuk proses dari identifikasi ini segera rampung sehingga para korban dapat disemayamkan di daerahnya masing-masing. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan di Bernadia News melaporkan. Sebelumnya jenazah Aulia Belinda Kurapak, korban kebakaran Glodok Plaza, telah diserahkan pihak kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kepada keluarga pada Jumat malam. Jenazah mantan pramugari berusia 28 tahun ini dibawa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Suasana duka sangat terasa saat kerabat saling menguatkan setelah identitas Aulia Belinda diungkap tim kedokteran forensik Polri. Sejumlah kerabat menghadiri penyerahan jenazah Aulia Belinda Kurapak, salah seorang korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Identitas pramugari sebuah maskapai swasta ini diungkap berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko, kepada ibu korban Aulia Belinda. Gabungan telah berhasil melakukan identifikasi dan hari ini kami akan menserahkan pada pihak keluarga jenazah atas nama Aulia Belinda Kurapak. Ketiga, terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkenan dan bersabar menunggu proses identifikasi korban. Dalam proses pemeriksaan ini kami mengutamakan ketepatan bukan kecepatan. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah Aulia dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang berusia 28 tahun ini dimakamkan di kampung halamannya di Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat dengan proses pencocokan DNA. Sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan. Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Sementara itu identitas jasad wanita dalam koper yang ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir di Ngawi, Jawa Timur teridentifikasi. Korban merupakan wanita muda asal Blitar yang bekerja sebagai sales kosmetik. Keluarga yang dipanggil polisi ke RSUD Suroto, Ngawi, Jawa Timur memastikan jika jasad wanita dalam koper yang ditemukan di tempat pembuangan sampah akhir Desa Dadapan adalah anak mereka. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah, 29 tahun, warga Blitar, Jawa Timur. Keluarga mengenali Uswatun dari sendal, ikat rambut, dan tindik di perut. Korban merupakan sales kosmetik yang pamit untuk bekerja ke Tulung Agung. Apa Mbak yang membuat keluarga itu yakin bahwa ini adalah keluarganya itu? Sepatu sama gelangnya, Mas. Terus? Tindik. Tindik? Di perut. Itu. Itu memang keluar dari rumah itu sejak kapan, Pak? Jumat. Jumat? Iya. Itu pamit ke keluarga kemana? Pamit ke keluarga itu kemana? Ya kerja, Mas. Soalnya kerjanya kan di Tulung Agung. Setelah otopsi, Polres Ngawi kemudian menyerahkan jenazah Uswatun ke keluarga untuk dibawa pulang ke Blitar. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah duka Uswatun Hasanah di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Blitar. Korban diketahui merupakan orang tua tunggal dari 2 anak yang masih kecil. Korban bekerja di Tulung Agung dan sempat pulang ke Blitar 5 hari sebelum ditemukan meninggal. Jenengan sama korban nggak tinggal satu rumah? Betul, katanya tiap asal itu mesti mungkin nengok pulang, ngasih jaran, apa. Iya. Terakhir ketemu berarti? Sekarang dinten, betul gasal dinten lah. Itu terakhir gitu, pas pulang ke Slorok? Iya. Sebelumnya warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Koper tersebut sebelumnya terbungkus karung yang menyerupai paket ekspedisi ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir. Tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung membuka koper dan mendapati jasad wanita dalam posisi meringkuk. Dari Ngawi dan Blitar, Jawa Timur, Asfi Manar dan Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pagi tadi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jenazah korban longsor Pekalongan. Dan sejauh ini, tim SAR telah menemukan 23 jasad korban longsor. Petugas SAR gabungan melanjutkan proses pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Petugas menggunakan bantuan dari anjing pelacak untuk mendeteksi korban yang tertimbun di bawah material tanah longsor. Dari data terakhir, sudah ada 23 korban yang ditemukan di TKP. Petugas masih melanjutkan pencarian karena masih ada sekitar 3 korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Sementara itu melewati medan ekstrim, tim SAR mengirimkan bantuan sembako hingga baju dan obat-obatan untuk warga terdampak longsor di Desa Kasimpar, Petung Kriono, Pekalongan. Tim SAR juga mendirikan posko dan dapur umum di gereja GKJ Kasimpar yang dekat dengan lokasi terjadinya longsor. Para relawan memasak sejumlah makanan untuk para pengungsi. Sementara proses pencarian para korban masih terus dilakukan. Setidaknya 23 jenazah sudah ditemukan dan teridentifikasi. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, korban kelima yang tertimbun tanah longsor di lereng Gunung Anjas Moro, Jombang ditemukan. Jasad korban ditemukan tertimpa material rumahnya yang hancur. Jasad korban terakhir ditemukan terjepit dan tertimbun material rumahnya yang hancur akibat diterjang oleh longsor. Dalam proses pencarian korban, petugas menggunakan 2 alat berat dan anjing pelacak. Dengan ditemukannya korban kelima, maka operasi SAR gabungan di Kecamatan Wonosalam, Jombang akan segera berakhir. Sebelumnya, bencana longsor menerjang 4 rumah warga di Desa Sambirejo Kamis kemarin. 2 warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor, sementara 3 lainnya luka-luka.
Alhamdulillah hari ini korban kedua berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sekira ditemukan pukul 16 dan memakan waktu cukup lama untuk proses evakuasinya. Dikarenakan korban ditemukan terjepit di antara material rumah. Jadi banyak peralatan dapur tadi, yang peralatan dapur, terus kayu yang menjepit korban, sehingga proses evakuasinya agak lama sedikit. Banjir besar merendam 7 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat. Banjir juga merendam jalan antar kecamatan hingga mengakibatkan kemacetan. Kawasan Desa Pangarengan, Kecamatan Pangenan menjadi salah satu titik banjir terparah yang melanda Cirebon. Intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin akibatkan sejumlah sungai meluap hingga membanjiri pemukiman dan jalanan. Setidaknya ada 7 kecamatan di Cirebon yang terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Tak hanya merendam pemukiman, banjir juga merendam jalan antar kecamatan hingga mengakibatkan kemacetan.